di sebuah kota kecil yang mulai bangkit dari masa sulit, tinggal seorang pemuda bernama Reno. Ia adalah seorang pekerja di sebuah bengkel kecil yang terkenal dengan keahliannya memperbaiki barang-barang tua. Namun, di balik keahliannya, Reno menyimpan luka yang dalam. Ia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan saat masih remaja, meninggalkannya sebatang kara. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian, Reno menemukan pelipur lara dalam pekerjaannya. Bagi Reno, setiap barang tua yang ia perbaiki adalah cerminan dari dirinya sendiri. Rapuh, terluka, tapi penuh potensi untuk diperbaiki. Dari mobil tua hingga jam antik, Reno memberikan hidup baru pada benda-benda yang dianggap usang dan tak bernilai. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Bu Marni datang ke bengkel Reno dengan membawa cermin besar yang telah retak di beberapa bagiannya. Cermin itu tampak usang dan penuh debu. Bu Marni berkata, "Cermin ini milik suamiku yang telah tiada. Ia dulu selalu berkata, cermin ini menyimpan kenangan indah kami. Bisakah kau memperbaikinya?" Reno memandangi cermin itu dengan penuh perhatian. Retakannya tampak begitu dalam, hampir mustahil untuk diperbaiki sepenuhnya. Namun, ia melihat sesuatu di dalam cermin itu, refleksi dari harapan yang telah lama ia kubur. Ia pun menerima tantangan itu. Hari-hari berikutnya, Reno bekerja keras memperbaiki cermin itu. Ia membersihkan debu, mengganti bingkai yang rusak, dan dengan hati-hati mencoba mengurangi retakannya. Dalam proses itu, Reno mulai merenung tentang hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa seperti cermin itu, dirinya juga penuh luka, tetapi bukan berarti tak berharga. Luka-luka itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Ketika cermin itu hampir selesai, Reno menyadari bahwa beberapa retakan tidak bisa sepenuhnya hilang. Namun, ia memutuskan untuk menambahkan sentuhan seni. Ia mengisi retakan itu dengan resin transparan berwarna emas, menciptakan pola seperti cabang pohon yang indah. Teknik ini terinspirasi dari seni kintsugi dari Jepang, di mana keretakan tidak disembunyikan, tetapi justru dijadikan bagian dari keindahan. Ketika Bu Marni kembali untuk mengambil cerminnya, ia tertegun melihat hasilnya. "Ini lebih indah dari sebelumnya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Reno tersenyum dan berkata, "Cermin ini sekarang adalah cerminan dari kenangan dan harapan. Retakannya adalah bagian dari cerita, tetapi tidak mengurangi nilainya." Setelah itu, kabar tentang karya Reno mulai menyebar. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk meminta Reno memperbaiki barang-barang berharga mereka. Namun, lebih dari itu, Reno menemukan kembali makna hidupnya. Ia menyadari bahwa meski dirinya penuh luka, ia masih bisa memberikan harapan dan keindahan kepada dunia. Pada akhirnya, Reno membuka bengkel baru yang ia namakan Cermin Harapan. Di sana, ia tidak hanya memperbaiki barang-barang, tetapi juga membantu orang-orang melihat bahwa setiap luka memiliki cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari keindahan hidup.